ID yang ini akan kita tampilkan juga di sini ya. Sekarang kita tambahkan lagi di kolom yang terakhir. Ini yang dekatnya tombol hapus. Value-nya diambil dari baris detail, tentunya kolom ID. Kolom ID yang dimaksud itu adalah kolom ID yang ada di database. Halo semua teman-teman coding, kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di seri interaksi antara halaman web dan database MySQL dengan menggunakan konsep natif. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tata cara melakukan proses update pada data master detail. Ada yang unik pada proses update data master detail. Contoh, kegiatan yang pertama ini diedit, kemudian baris pertama diganti nama biayanya atau volumenya atau biaya satuannya, kemudian baris yang kedua ini dihapus, kemudian selanjutnya ditambahkan sebuah baris yang baru lagi dengan nama biaya yang lain. Maka pada saat proses disimpan, yang harus dilakukan pertama, kita harus bisa melakukan update pada data detail karena adanya perubahan di baris yang ini. Kemudian ada juga proses menghapus karena menghapus salah satu baris. Dan yang ketiga adalah ada proses menginsert karena adanya baris yang baru. Itulah kira-kira yang unik di dalam proses pengupdatean data master detail. Pada pembelajaran ini, halaman untuk pengeditan akan kita copy dari halaman tambah kegiatan ini karena strukturnya sama. Sekarang kita copy halaman ini kemudian melakukan beberapa perubahan agar dapat berfungsi sebagai halaman edit kegiatan. Sekarang kita copy file tambah kegiatan, kemudian hasil kopiannya di rename menjadi edit kegiatan. Klik kanan, copy, kemudian paste, di rename menjadi edit kegiatan. Kemudian selanjutnya title-nya tentunya harus kita ganti juga, sesuaikan menjadi edit kegiatan. Halaman ini akan dipanggil atau akan ditampilkan dari halaman daftar kegiatan. Jadi pada halaman daftar kegiatan ini kita akan menambahkan lagi sebuah kolom dengan judul kolom edit. Isinya di dalam berupa link seperti ini, tapi tulisannya adalah edit yang akan menampilkan halaman edit kegiatan. Sekarang kolom tersebut kita tempatkan di antara kolom info dan hapus. Boleh juga di kolom terakhir. Sekarang kita buka file daftar kegiatan, kemudian kita tambahkan sebuah kolom. Judul kolomnya adalah edit. Kemudian berikutnya isinya juga kita tambah satu kolom. Saya mengcopy dari yang ini, yang link untuk melihat atau info kegiatannya. Kemudian dilakukan penyesuaian seperti teksnya diganti menjadi edit. Berikutnya atribut href-nya akan diarahkan ke file edit kegiatan. Sama dengan yang ini akan kita kirimkan kode kegiatan yang akan diedit. Sekarang coba kita uji apakah di halaman daftar kegiatan sudah bertambah kolom. Kita refresh. Oke, sudah bertambah satu kolom edit. Kemudian jika diklik editnya ini akan ditampilkan halaman edit kegiatan yang ini merupakan hasil kopian. Dan selanjutnya di URL juga sudah dikirimkan bahwa kode kegiatan ini yang akan diedit. Pada bagian samping ini telah disiapkan panduan apa yang harus dilakukan setelah mengcopy halaman tambah kegiatan ke halaman edit kegiatan. Yang pertama, halaman edit menerima key master dari halaman lain. Halaman lain yang dimaksud itu adalah daftar kegiatan. Karena ketika di daftar kegiatan ini, diklik edit, dia akan mengirimkan kode yang akan diedit. Jadi ini yang dimaksud dengan key masternya. Halaman ini harus mampu membaca apa yang ada di URL ini, khususnya yang kode. Cara untuk melakukan pembacaan tentunya dengan menggunakan proses get. Anggaplah hasil getnya kita variabelkan dengan nama kodenya. Jadi di sini kita buat sintaks kodenya sama dengan get dalam kurung kode. Kode yang dimaksud ini adalah kode yang ada di URL. Kemudian poin kedua, data master dan data detail diambil dari database, tapi yang diambil adalah sesuai dengan nilai di variabel kodenya. Jadi data yang ada di tabel master ini akan diambil, tapi tidak semua baris. Hanya baris yang kode kegiatannya sama dengan kode yang akan diedit. Demikian juga data detail akan diambil dan tidak semua baris, tapi hanya baris yang kode kegiatannya sama dengan data-data yang akan diedit. Sekarang kita buat sintaksnya lagi untuk mengambil data tersebut. SQL sama dengan select bintang from kegiatan master where kode kegiatan sama dengan variabel
kodenya, sintaksnya sudah jadi. Berikutnya kita meminta bantuan si MySQL query untuk mengeksekusi sintaks yang ini. Nah, kita copy yang ini saja karena polanya sama, tapi variabelnya yang kita gunakan untuk menampung data masternya, kita gunakan variabel data master. Kemudian berikutnya juga kita mengambil data dari detail. Saya copy juga yang ini karena mirip, bisa melakukan penyesuaian sumber tabelnya. Di sini adalah kegiatan detail. Tentunya variabelnya juga di sini yang kita gunakan adalah jangan data master tapi data detail. Poin ketiga, action form diarahkan ke kontrol yang akan melakukan proses update. Di file ini terdapat sebuah elemen form. Actionnya adalah diarahkan ke kontrol tambah kegiatan. Karena ingat, ini adalah hasil kopian. Sekarang ini kita akan arahkan ke kontrol edit kegiatan. Tentunya kita harus membuat lagi sebuah file dengan nama kontrol edit kegiatan. Sekarang kita buat sebuah file baru lagi dengan nama kontrol edit kegiatan.php. Sekarang kita akan uji apakah halaman edit kegiatan tersebut sudah berhasil memanggil file kontrol edit kegiatan. Di file ini coba saya buat code dulu seperti ini. Create, kemudian buka tag PHP, print r string post, kemudian tutup lagi tag PHP-nya. Ini gunanya adalah untuk menampilkan apa saja yang diterima dari halaman edit kegiatan. Sekarang kita uji, tapi sebelumnya ingat di tombol simpan yang ada di sini ada event on click namanya periksa halaman. Sekarang kita abaikan dulu yang ini ya. Tidak usah dulu dilakukan proses pemeriksaan halaman apakah sudah terisi atau belum. Karena hanya untuk keperluan uji coba. Tapi nanti tetap digunakan lagi. Sekarang kita uji halaman edit kegiatannya apakah sudah berhasil memanggil file kontrol edit kegiatan. Kita refresh, kemudian kita klik tombol simpan. Betul, sudah dipanggil kontrol edit kegiatan dan dikirimkan beberapa elemen-elemen antara lain kode, tanggal usulan, nama kegiatan, tanggal mulai, sampai dengan tombol simpan. Elemen-elemen ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam formulir edit kegiatan, yaitu elemen yang ada di bagian atas ini, yang ini, kode X, tanggal usulan X, nama kegiatan X, dan seterusnya. Itulah yang dikirim ke kontrol edit kegiatan. Poin berikutnya, menampilkan data master pada elemen yang telah disiapkan. Jadi, data-datanya si master akan kita tampilkan di elemen-elemen yang ini. Nah, sekarang data masternya kita telah miliki karena sudah dilakukan proses select. Sekarang kita akan tampilkan ke elemen-elemen tersebut. Nah, untuk menampilkan, ingat harus dilakukan proses patch dulu. Hasil patchnya anggaplah kita beri nama variabel baris master. Isinya merupakan MySQL tag array dari variabel data master. Sekarang datanya kita sudah pegang di variabel baris master. Berikutnya akan kita tampilkan di elemen-elemen tadi. Di sini kita tambahkan lagi atribut value. Ingat menampilkan variabel. Buka tag PHP echo baris master kolom kode kegiatan. Jangan lupa tutup PHP-nya. Berikutnya juga kita tampilkan untuk di elemen-elemen lain. Jadi kita copy yang ini, kemudian melakukan penyesuaian untuk di nama kolomnya. Ya, ini asalnya dari TGL usulan. Kemudian berikutnya ini lagi diberi value, kolomnya adalah nama kegiatan. Kemudian berikutnya tanggal mulai diberi juga value karena akan disampaikan. Kolomnya dari TGL mulai. Kemudian berikutnya adalah tanggal selesai. Kolomnya dari TGL selesai. Sekarang kita uji. Oh, masih ada yang salah. Di baris ke-10. Coba kita lihat apa yang salah di baris ke-10. Baris ke-10. Berarti ini yang dimaksud. Permasalahannya tidak bisa dilakukan patch. Kalau tidak bisa melakukan patch berarti di sintaks ini yang salah. Salahnya ada di bagian yang ini. Harusnya di sini tanda petik satunya bukan di sini. Berarti ini juga karena tadi adalah kopian. Sekarang kita uji lagi. Oke, sudah cocok dan datanya sudah tampil semua. Tapi jangan lupa tambahkan elemen input text ya yang akan menampilkan data key master yang akan diedit dan elemen tersebut akan disembunyikan. Elemen tersebut saya tempatkan di sini, tapi nantinya tetap akan disembunyikan. Isinya sama dengan yang ini. Kalau begitu kita copy yang elemen kodenya tadi ya. Jadi kita tempatkan di TD ini kita copy, value-nya sama kode kegiatan, tapi name-nya ini kita ganti dengan nama yang lain. Misal namanya kode lama X dan berikutnya ID-nya dihilangkan karena tidak mungkin ada ID yang sama dalam satu halaman. Sehingga halaman ini tampilnya kurang lebih seperti ini. Poin kelima,
Buat sebuah elemen input teks pada salah satu kolom di baris yang akan di-copy atau di-cloning. Elemen tersebut bernilai 0. Ini merupakan baris yang akan di-cloning pada salah satu kolomnya, jadi bisa di kolom nama biaya, volume, biaya satuan, jumlah, atau di kolom terakhir ditambahkan sebuah elemen input teks. Saran saya tempatkan di setelah kolom tambah agar indeks-indeks di coding JavaScript yang pernah dibuat sebelumnya tidak terganggu. Kita cari TD tempatnya tombol tambah, tepatnya yang ini. Kita enter terlebih dahulu, kita buat elemen input text, value-nya kosong. Kemudian ini nantinya akan disembunyikan. Tapi saat ini kita belum sembunyikan dulu. Setelah selesai baru kita sembunyikan. Sekarang kita lihat hasilnya apakah di halaman setelah tampil input text yang bernilai kosong. Sekarang sudah tampil sebuah elemen input text yang masih dalam kondisi kosong. Poin ke-6, tampilkan data detail pada elemen-elemen di dalam tbody. Jadi kita akan tampilkan data detailnya di dalam tbody yang ini. Data-data yang akan kita tampilkan adalah data-data detail yang seperti ini. Kita tampilkan di dalam tbody-nya. Lalu elemen-elemen tersebut harus memiliki name. Name-nya berindeks. Dan jangan lupa di kolom terakhir tambahkan juga sebuah elemen input text. Nilainya adalah ID baris data. Jadi yang dimaksud dengan ID baris data adalah ID yang seperti ini. Nilai yang ada di kolom ID. Data detail kita sudah pernah select ketika mengerjakan poin yang kedua dengan nama variabel data detail. Karena baris ini lebih dari satu baris isinya, maka untuk menampilkan keseluruhan dilakukan proses while. Sekarang di dalam bodinya tabel kita akan buat while. Ingat, while adalah bahasa PHP, jadi kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya. Tag PHP while buka kurung. Hasil while-nya kita buat variabel baris detail yang merupakan hasil MySQL fetch array dari data detail. Kemudian buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jangan lupa tutup PHP-nya. Di antara inilah kita akan membuat TR-TR yang akan menampilkan baris detail. Oleh karena kita akan membuat TR di dalam sini dan itu adalah bahasa HTML, maka ini kita tutup dulu PHP-nya. Jangan lupa ini buka lagi di sini. Struktur yang akan dibuat sama dengan TR yang ada di sini. Jadi kalau seperti itu kita copy yang ada di sini atau yang ada di TR contoh ID. Ini kita copy, tapi jangan lupa nanti atribut ID-nya dihilangkan. Jadi sekarang kita copy, kemudian kita tempatkan di dalam sini. Pertama, supaya tidak kelupaan, atributnya ID dihilangkan terlebih dahulu semua, termasuk yang ini dihilangkan. Lalu di volume juga dihilangkan atributnya, di biaya satuan juga dihilangkan atributnya, kemudian berikutnya yang di jumlah juga dihilangkan atributnya, sehingga hasilnya seperti ini. Berikutnya coba kita tampilkan terlebih dahulu untuk volume. Ini adalah entrian untuk volume. Volumenya nilainya diambil dari baris detail yang ini, kolom volume. Karena menampilkan variabel, berarti kita buka lagi tag PHP-nya. PHP echo baris detail kolom volume, tutup tag PHP-nya. Sehingga sekarang volumenya sudah tampil seperti ini. Berikutnya biaya satuan dapat dilakukan dengan mengcopy yang ini. Kemudian untuk jumlah sendiri kita lakukan, ini kolomnya biaya satuan. Biaya satuan. Untuk jumlah sendiri nilainya merupakan hasil perkalian antara volume dengan biaya satuan. Jadi ini kita copy baris detail kolom volume dikali baris detail kolom biaya satuan. Jadi seperti ini value yang ada untuk di jumlah. Coba kita lihat hasilnya apakah sudah tampil. Tuh jumlahnya sudah tampil. Kemudian berikutnya adalah menampilkan nama biaya. Ini nama biayanya belum tampil. Jangankan tampil biaya apa yang ada dalam sini, pilihan sepertinya pun belum tampil. Sekarang kita tampilkan dulu pilihannya. Di
baris ini kita sebenarnya sudah berusaha menampilkan pilihan-pilihannya dengan melakukan while data dari data biaya. Hanya saja tidak berhasil melakukan while. Ingat, while itu adalah mengunjungi baris demi baris. Kenapa tidak berhasil? Karena di baris ini sudah dilakukan proses while pada data biaya, sehingga while ini mengakibatkan sudah sampai di baris terakhir. Sehingga ketika mau di while lagi di sini, pasti tidak mungkin lagi karena sudah sampai di baris terakhir. Sudah di while di sini hingga baris terakhir. Agar bisa di while lagi mulai dari baris pertama, kedua, dan seterusnya untuk ditampilkan sebagai pilihan, maka data biaya ini dikembalikan terlebih dahulu ke baris pertamanya. Caranya kita buka tag PHP, MySQL, fetch MySQL data, sheet, nama variabelnya adalah data biaya, dikembalikan ke posisi 0. Kemudian tutup tag PHP-nya. Sehingga sekarang sudah tampil pilihan-pilihan jenis biayanya. Coba kita lihat kok masih loading. Kita lihat apa yang salah. MySQL data sheet. Oh, harusnya data biaya. Ya. Sekarang kita refresh ulang. Sudah tampil pilihan data biayanya. Tetapi belum tampil di sini biaya apa di baris ini dan biaya apa di baris ini. Cara ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya, yaitu dengan menambahkan selected. Selected ini akan kita tambahkan tentunya dengan ada kondisi, yaitu ketika baris biaya di baris tersebut sama dengan data biaya yang ada di baris biaya, baru kita tambahkan selected-nya. Jadi kita buka tag PHP-nya, PHP, jangan lupa tutupnya sebelum ketinggalan karena di sini mulai panjang. Jika baris biaya, kolom kode biaya nilainya sama dengan baris detail, kolom kode biaya, maka tambahkan echo selected, kemudian jangan lupa tutup. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah berhasil menampilkan nama-namanya. Kita refresh, data-data nama biaya sudah tampil. Kemudian berikutnya tombol tambah. Tombol ini harusnya bertuliskan hapus. Kalau yang ini cukup kita ganti inner HTML-nya atau teksnya yang ini kita ganti menjadi hapus. Kemudian kita refresh, sudah jadi. Dan satu lagi untuk di tombol tambah ini ketika diklik masih diarahkan ke tambah baris karena tadi kita copy dari sini. Harusnya di sini adalah menjalankan fungsi hapus yang pernah dibuat di scriptnya, yaitu hapus baris yang ini. Dan ingat, hapus baris membutuhkan argumen siapa yang mengklik atau siapa yang menjalankan fungsi hapus baris ini. Jadi di sini kita ganti menjadi hapus baris, kemudian argumennya diisi siapa yang mengklik hapus baris ini. Caranya dengan benar-benar, bahkan di sini menandakan bahwa yang menjalankan hapus baris ini adalah tombol yang sementara diklik. Terakhir adalah kita tampilkan totalnya di sini. Nah, untuk menampilkan totalnya, sebelum melakukan proses while menampilkan ini, dibuat dulu sebuah variabel total. Kita buka tag PHP lagi, total sama dengan 0. Kemudian ditutup PHP-nya. Berikutnya, di dalam proses melakukan while, jadi bisa di sini, intinya di dalamnya ini adalah proses membuka while-nya pertama kali. Di dalam sini kita buat formula tag PHP, total itu adalah total itu sendiri ditambah dengan hasil perkalian antara volume dan biaya satuan. Nah, sekarang kita copy dulu yang ini formulanya volume dan biaya satuan. Kita copy yang ini, kita tempatkan di sini. Kemudian jangan lupa tutupnya titik koma dan tag PHP-nya. Nah, jadi ini maksudnya total itu adalah total itu sendiri ditambah dari hasil perkalian antara volume dan biaya satuan. Oke, kalau ada yang merah-merah seperti ini khusus untuk yang menggunakan Visual Studio Code, boleh ditutup terlebih dahulu, kemudian dibuka lagi supaya kesan errornya hilang. Sekarang kita lihat hasilnya apakah sudah tampil. Oke, totalnya belum tampil karena belum kita tampilkan ya. Sorry, totalnya ada di bagian tfood-nya tabel. Ini adalah bagian tfood, ini adalah entryan untuk total. Untuk yang bagian yang ini, di sini kita tampilkan nilai variabel total. Value sama dengan tag PHP echo, nilainya variabel total. Kemudian jangan lupa tutup tag PHP-nya. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah totalnya sudah tampil. Totalnya sudah tampil. Tombol hapusnya coba kita uji apakah sudah berfungsi. Oke, sudah berfungsi menghapus salah satu baris. Tapi dihapus belum tentu tersimpan ya, karena ini baru sekedar hilang dari tampilan ini, bukan menghapus di tabel database. Ketinggalan satu yaitu ID
barisnya. Jadi ID yang ini akan kita tampilkan juga di sini. Sekarang kita tambahkan lagi di kolom yang terakhir. Ini yang dekatnya tombol hapus. Value-nya diambil dari baris detail, tentunya kolom ID. Kolom ID yang dimaksud itu adalah kolom ID yang ada di database ini. Ini kolom ID. Kemudian kita lihat ada yang salah di sini karena warnanya agak lain. Coba kita save. Apa yang salah? Kita refresh baris detail. Oke, harusnya ada tag PHP echo-nya. Kemudian kita uji lagi apakah sudah tampil. Oh, ada yang salah di 119 ID. Ini tutup ya. Sekarang kita uji lagi. Oke, sudah tampil bahwa baris ini ada di 224, baris ini ada di 225. Selanjutnya, elemen-elemen ini harus diberi name karena akan dikirim ke kontrol edit kegiatan. Kecuali untuk jumlah tidak usah diberi name karena ini tidak akan dikirim ke kontrol edit kegiatan. Jadi sekarang kita lakukan pengaturan name untuk tiap-tiap elemen. Pertama, elemen nama biayanya kita beri name, kode biaya X. Jangan lupa harus berindeks. Kemudian berikutnya volume juga diberi name volume X berindeks. Kemudian selanjutnya biaya satuan, name biaya satuan X dan berindeks. Kemudian berikutnya adalah yang ID-nya. Diberi juga name ID X dan berindeks juga.